Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti biasanya ketemu lagi di Roni Times untuk edisi kali ini. Dan setiap kali kita hadir di hadapan Anda, tentu saja kita akan membawa sebuah fakta dan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita berbicara dengan Kepala Badan Intelijen Negara, kemudian juga dengan tokoh-tokoh partai politik. Nah, sekarang kita akan bergeser sedikit, tapi tetap dengan tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Kali ini kita berbicara atau kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman kita mahasiswa. Jadi ini segmentasinya untuk para mahasiswa nih ya. Limbangan di Garut, masyarakat sana pasti kaget ketika tiba-tiba hari ini tadi ya, tanggal 21 Januari 2022 tiba-tiba banyak sekali mahasiswa yang menggunakan jas alma mater warnanya biru gitu ya. Loh, siapa mereka gitu? Nah, ternyata mereka adalah kawan-kawan kita dari Universitas Islam Bandung, dari Unisba. Nah, ada apa dan mengapa mereka ada di wilayah Garut? Saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang ada di depan saya yang sudah hadir di kesempatan di Roni Times untuk edisi kali ini. Ada Dr. Cepi Ali Firmansyah SMH. Malam. Beliau merupakan kepala program studi Kaprodi ya, Hukum Unisba. Nah, masih muda. Kemudian ada juga Dr. Agus Gede Sutamaya. Malam, Dok. Ya, beliau merupakan ketua panitia dari bakti sosial ini ya. Ya. Oke. Pakai jas alma mater yang tadi sempat bikin orang bertanya-tanya di Limbangan ada apa kan gitu ya. Baik, saya ke Dr. Agus Gede Sutamaya dulu selaku ketua panitia Bansos. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa bakti sosial kali ini diadakan oleh kawan-kawan kita mahasiswa Unisba Universitas Islam Bandung, program Magister Hukum angkatan 2021-2022 gitu ya. Nah, kenapa mereka harus turun ke masyarakat gitu kan? Nah, itu porsi nanti akan dijawab oleh Dr. Cepi, Nah, sekarang kita akan nanya dulu nih untuk ketua panitianya gitu. Untuk ketua panitianya ada Dr. Agus Gede Sutamaya. Dok, kenapa Limbangan? Kenapa Garut? Kenapa ada beberapa daerah ya? Intinya kenapa deh daerah ini yang jadi sasaran kegiatan dari bakti sosial kawan-kawan kita di Universitas Islam Bandung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi begini, sebenarnya waktu menentukan lokasi, ya, titik di mana kita akan mengadakan PKN, kita sudah melakukan rapat terlebih dahulu dengan tim. PKN apa tadi PKN? PKN itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa lokasi yang teman-teman usulkan dengan segala bentuk pertimbangan. Kemudian akhirnya terpilih di Garut. Kenapa? Yang pertama, karena di sini ada dua orang teman kita yang kebetulan satu angkatan dengan kita. Angkatan 2021. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan mobilitas. Karena kalau misalnya kita terlalu jauh, takutnya pembengkakan biaya dan lain sebagainya. Kemudian masyarakatnya juga, kalau misalnya tidak ada teman kita di daerah yang akan kita kunjungi, yang kita takutkan adalah masyarakat belum tentu menerima apa yang akan menjadi program-program kita. Ini persiapannya berapa lama ini? Ini saya lihat tadi di lapangan, karena kebetulan saya terjun juga mengawal teman-teman tim liputan ini. Sepertinya sudah tertata dengan baik ya. Sepertinya dipersiapkan udah lama ya. Jadi gimana? Kalau dipersiapkan sudah lama, rasanya saya pengen ketawa. Waktu itu beliau, Pak Kaprodi, memberikan satu mandat. Beliau mengabarkan harus diadakan PKN. Siap. Kapan? Tanggal 22 Januari. Setelah itu kapan itu? Itu kapan? Itu 1 bulan. Tepatnya 1,5. Betul, sebelum ujian akhir semester. Oke. Dan beliau mengingat
harus di tanggal 22 Januari. Kejam, Beliau berperintah dan saya harus melaksanakan. Dan kondisi sekarang berbeda dengan kondisi betul normal. Iya. Kondisi pandemi dan mahasiswa itu ada saya dari Bali. Saya dari Bali. Kemudian teman-teman ada yang dari Karawang, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Manado, ada Pekanbaru. Wow. Itu bagaimana mau mengumpulkan face to face, tapi untungnya pandemi ini juga mengajarkan kita bagaimana menggunakan dan mengolah teknologi. Jadi kami melakukan rapat-rapat secara intens hampir seminggu itu 2 kali. Ini dahsyat ya. Kalau kita hitung-hitungan normal 1 bulan. Satu bulan. Tapi tadi saya melihat masyarakat begitu antusias gitu kan. Bagaimana Anda selaku ketua panitia bisa mengkondisikan, apalagi dokter sendiri posisi di Bali. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Manado dan lain sebagainya. Kalau Purwakarta kemudian Karawang masih terhitung dekat gitu kan. Bagaimana Anda mengkondisikan dan Anda meyakinkan bahwa kita bisa kok gitu. Betul. Kalau program S2 Magister Hukum seperti itu kan biasanya sih rata-rata mereka juga bekerja. Betul. Gitu kan. Bagaimana Anda bisa menyiasati itu dan akhirnya mereka bisa kumpul hari ini dan terbukti tadi masyarakat antusias. Betul. Jadi begini, jadi ketika saya menerima tawaran sebagai ketua, saya menyampaikan kepada teman-teman, ketika Anda memilih saya menjadi ketua, jangan hanya memilih saya menjadi ketua, tapi tolong dukung saya. Karena saya tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari teman-teman. Komitmen enggak? Karena komitmen, saya akan menerima, tapi jika tidak, silakan yang lain. Saya mereka memberikan satu mandat kepada saya, tapi saya memberikan satu syarat kepada teman-teman saya. Akhirnya mereka komit dan Desember akhir tanggal 24-25 saya terbang dari Bali. Saya berusaha untuk melakukan survei dan itu survei pertama dan dari Bali ke sini survei dalam kondisi pengetatan. Ya betul. Pada saat itu masih apalagi ancaman Omikron masuk. Kemudian dengan rekan saya di sini kontak Pak Sekda waktu itu. Pak Sekda sangat menerima, sangat bahkan saya sempat ketemu dengan Pak Sekda. Iya. Yang tidak bisa saya pikir, Anda kan posisi di Bali ya. Betul. Bagaimana? Oke ya. Ada teman di sini memang yang ada di daerah sini gitu kan. Tapi bagaimana Anda bisa yakin gitu loh bahwa ini daerah itu memang butuh sentuhan dari teman-teman dan jadi target sasaran dari PKM dari teman-teman kan gitu kan. Betul. Bagaimana itu Anda lakukan? Intinya begini, kalau saya menerima suatu tawaran itu adalah sebuah tantangan. Ya. Apalagi Pak Kapolri sendiri memerintahkan kepada kami yang mahasiswa mau tidak mau program ini harus terlaksana dalam waktu yang relatif dekat. Sebenarnya awalnya saya berpikir bisa nggak, tapi saya biasanya kan di orang lapangan. Ya. Saya orang lapangan. Jadi kegiatan seperti ini sebenarnya sudah ada dalam skenario saya. Jadi saya itu beberapa kali memang menghandle. Saya posisi di Bali, tapi saya mengadakan kegiatan di misalnya Pangandaran, kemudian di Lembang, Subang dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi hal biasa. Asalkan teman-teman saya yang ada di daerah itu mendukung. Ya, oke. Ini luar biasa. Saya tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang di luar nalar ya. Karena kami ketika saya akan berbincang-bincang dengan kepala Badan Intelijen Negara gitu kan, kita itu harus persiapannya 3 bulan sebelumnya dan kami juga harus melalui beberapa prosedur sampai akhirnya itu bisa terjadi. Ini sebulan. Saya ke dokter Cepindo, Anda kejam ya. Ini kenapa nih waktunya cuma sebulan? Apa memang Anda saya ingin tahu nih keseriusan mahasiswa saya, atau Anda ingin sengaja uji nyali gitu ya? Ya, terima kasih. Begini Pak, kegiatan PKM ini kan salah satu misi dari rasanya semua perguruan tinggi ya.
semua perguruan tinggi, nah termasuk juga program studi Magister Ilmu Hukum Unisba, ya, itu sudah jauh-jauh hari punya program seperti ini. Mungkin selama saya pegang prodi dari 2016, itu setidaknya sudah ada 3 sampai 4 kegiatan yang seperti ini. Kita pernah mengadakan sunatan massal, ya, kita pernah mengadakan bakti sosial waktu banjir bandang di Garut, kita pernah mengadakan tes, ya, HIV/AIDS di Pangandaran, dan sekarang penyuluhan hukum, kemudian pengobatan gratis dan pemeriksaan USG di Limbangan Garut itu. Nah, saya waktu itu diskusi dengan mahasiswa, terutama dengan Pak Dr. Agus ini. Saya lihat ini sosoknya cocok nih, saya bilang jadi ketua. Cocok untuk dihajar. Ya, cocok untuk dibikin babak belur lah gitu ya. Nah, cocok untuk dihajar, Pak. Saya tantang ke mereka. Iya. Saya tantang ke mereka. Terus saya bilang begini, jangan sampai saudara kalah dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Ya, kalau angkatan 2019 oke lah, tidak ada. Iya. Karena itu kan pandemi ya. Pandemi, betul. Tapi 2018, 2016, 2015 itu ada. Dan semua berjalan sukses. Ya. Saya tantang mereka, bisa nggak ini? Nah, ini kita adakan kesepakatan. Iya. Oke, semua pelaksanaan silakan mahasiswa yang atur, tempat silakan di mana, gitu kan. Tapi saya ingin PKN ini tidak hanya datang memberi sumbangan, sudah selesai gitu ya. Tapi saya ingin ini ada implementasi dari pengetahuan para mahasiswa. Ya, kenapa? Karena mahasiswa di prodi kami di MH Unisba itu terdiri dari banyak keilmuan. Iya. Ya, ada dokter, latar belakang ya, ada latar belakang dokter umum, dokter gigi, ya, macam-macam. Ada, ya, ada anggota dewan, ada tentara, ada polisi, itu macam-macam. Iya. Nah, sampailah kesimpulan bahwa beberapa minggu lalu, Pak, ini ada empat tempat gitu ya. Ada di Garut ya, Dr. Agus ya, ada Purwakarta, ada Karawang, ada Bali. Iya. Nah, di akhir-akhir muncullah Garut. Tadi saya tambahkan informasi dari Pak Dr. Agus. Kita bersyukur di Garut, Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah Unisba itu ada pendiri Unisba yang dari Garut. Oh, Ya, pertama pendiri Unisba. jadi mencoba untuk menarik sisi historisnya. Ya, ada sisi historisnya juga. Nah, tapi ini belum saya sampaikan ke masyarakat. Oh gitu. Sasaran gitu ya. Kemudian kalau kita lihat selain pendiri, itu pejabat-pejabat di Unisba, ya, karyawan Unisba itu juga banyak di Garut. Iya. Ya, banyak di Garut. Nah, kita hitung balas budi lah. Untuk hitung balas budi, kita berikan sedikit sumbangan ke masyarakat Garut, meskipun itu belum tentu ada keluarganya atau anaknya yang kuliah di Unisba atau berkarya di Unisba, tapi kita coba berikan sedikit sumbangan, baik itu pengetahuan, materi dan lain-lain. Mudah-mudahan mereka mengenang gitu. Ya. Oh, ternyata pada dulu tanggal 21 dan 22 Januari 2022 itu Unisba pernah memberikan kontribusi kepada kami, ya. Jadi bisa diingat gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa diingat. Kemudian satu yang paling menyentuh hati saya, ternyata apa yang teman-teman mahasiswa 2021 ini lakukan itu ternyata melampaui apa yang saya pikirkan. Kalau dulu kan mungkin hanya sunatan massal, ya udah selesai gitu ya. Tes HIV sudah selesai. Tapi ternyata sekarang ada beberapa kegiatan yang justru tadinya saya tidak mengira kok bisa gitu seperti ini gitu. Iya. Iya. Pertama penyuluhan hukum is oke lah. Iya. Ya, hukum biasa kan. Biasa. Speak, ya itu tanya jawab udah selesai gitu ya. Ternyata para mahasiswa punya konsep lain. Pak, kita selain penyuluhan hukum ada pembagian sembako, meskipun hanya beras, tapi saya rasa itu akan sangat membantu gitu ya. Terus apa lagi sebenarnya? Ada pemeriksaan USG. Mudah-mudahan USG ini perlu alat. Saya bilang dari mana ini perlu teman Pak? Ada vendor kita. Oke. Terus apa lagi?
lain. Pengobatan gratis saya hitung kan, harga obat enggak Pak, kita ada vendor yang bisa diajak kerjasama. Ya akhirnya alhamdulillah Jumat tanggal 21 tadi siang sampai sore satu kegiatan di 2 desa alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Pak Dr. Agus ya. Cukup banyak masyarakat, kemudian kita juga lebih target ternyata Pak, dari target 50 ternyata 60-an ya 60-an sampai Dr. Agus ketua bingung ini gimana Pak bagi berasnya, ya sudah atur aja ini kan kita budget juga Pak Jabri, terus kemudian oke, ini para mahasiswa sudah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah sekarang kita tarik dalam perspektif akademis kan. Kira-kira untuk mereka ini imbalannya apa nih? Nilai atau apa yang nanti akan mereka dapatkan dari kegiatan ini? Oke, ini memang kegiatan wajib yang diadakan oleh alma mater kan gitu kan. Apa nanti akan mereka dapatkan dari kampus? Baik, sebuah perguruan tinggi kan pasti ada masa-masa di mana dia harus diakreditasi. Betul. Harus dilihat bagaimana jaminan mutunya. Ya. Nah, di kami Pak, itu salah satu jaminan mutu yang mungkin bisa menjadi andalan itu adalah bagaimana materi yang diimplementasikan oleh mahasiswa ke masyarakat ya maupun oleh dosen ke masyarakat itu nanti akan menjadi bahan ajar. Akan menjadi bahan ajar di kelas baik untuk mahasiswa maupun oleh dosen gitu ya. Nah itu akan memberikan penilaian lebih. Ya sehingga mudah-mudahan apabila itu tercapai itu nanti peringkat kami akan semakin baik. Dan tidak hanya PKM saja, tapi juga penelitian Pak. Nanti kita biasanya kita ada riset baik dilakukan oleh prodi sebagai sebuah lembaga maupun oleh dosen itu yang akan mengajak mahasiswa untuk terlibat. Nah hasil penelitian itu tidak selesai simpan di meja, simpan di lemari, tapi itu akan menjadi bahan ajar berikutnya mahasiswa berikutnya. Kalau apa namanya? Kalau saya mewakili, seolah-olah saya mewakili mahasiswa gitu ya. Mahasiswa Pak Cepi. Saya ingin nilai yang bagus. Ketika kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, gitu kan. Apalagi di luar prediksi. Dari 50 bisa jadi 60 gitu. Akhirnya panitia kelabakan. Tapi apapun itu kembali lagi sebenarnya akar semangatnya adalah keikhlasan, gitu kan. Dan bagaimana teman-teman mahasiswa kita ini bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat di bangku kuliah di kampus bisa mereka transformasikan ke masyarakat itu yang terpenting. Baik pemirsa, masih di Noni Times untuk kesempatan kali ini dan kita masih berbincang-bincang dengan Dr. Cepi Ali Firmansyah SMH, Kepala Program Studi Hukum Unisba. Kemudian juga ada Dr. Agus Kilis Utamaya, Ketua Panitia Bansos, yang mana mahasiswa Unisba program Magister Hukum angkatan 2021-2022 saat ini tengah mencoba untuk memberikan ilmunya yang mereka dapat diaplikasikan untuk ke masyarakat, dan Garut yang dipilih untuk mereka mempraktekkan apa-apa yang sudah mereka dapatkan di bangku kuliah. Baik, saya kembali ke Dr. Agus nih. Dr. Agus, Dok, tadi sempat disinggung ya, ada pengobatan gratis, ada beras, kemudian besok itu yang lebih gede lagi tuh, itu kan ada USG kan? Ini duit dari mana dong? Kaya banget ini ya Mas. Iya, Magister Hukum Unisba ini luar biasa ini. Ini gimana bisa dapat kayak gitu? Jadi gini Pak, ketika beliau menyampaikan kepada saya, beliau sudah ngasih warning. Saya tidak mau PKM seperti biasa. Kalau biasa mah udah banyak gitu kan, harusnya luar biasa. Saya dalam arti bertanya, yang namanya pengabdian ke masyarakat, ya udah itu aja. Kemudian saya juga masih, Pak, PKM yang luar biasa seperti apa? Ya pokoknya beda dari yang lain. Minta clue berarti, sempat minta clue. Beda dari yang lain. Pokoknya saya mau PKM ini ada manfaatnya ke masyarakat, terasa ya. Kemudian ilmu yang didapatkan di
kampus bisa diimplementasikan, bisa disampaikan kepada masyarakat. Kemudian saya waktu itu hanya membentuk panitia 9 orang ya, 9 orang, dan itu pun teman-teman dekat saya. Dan itu pun teman dekat saya. Saya ajak rembuk, kita bikin satu konsep, memunculkan ini, kita sepakati. Akhirnya kita coba susun satu. Nah, muncullah. Sebenarnya awalnya bukan USG, Pak. Enggak, saya mau tanya, duitnya tuh dari mana? Oke. Duitnya banyak banget. Jadi sebenarnya kalau sumber dananya itu karena ini kan mandiri. Jadi ini mandiri. Kemudian yang pertama pasti sumber dananya ya dari peserta. Dan beliau juga sudah berpesan, tolong nanti ditekan harganya. Sudah itu yang paling sudah ditekan, minta hal yang luar biasa. Aduh, dalam hati saya lagi di posisi saya jauh gitu. Nah itu nanti kalau nanya itu jadi kaprodi kan seperti itu. Jadi hal itu jadi tantangan buat saya. Karena senting-sentingan dari teman-teman, dulu model PKM itu ngeluarin uang sekian itu nggak bisa. Tapi kembali lagi saya mencoba meyakinkan teman-teman dan memberikan satu argumentasi kepada teman-teman. Habis 90% saya ikut coba mereka, dan mereka datang. Ada dari ini ya, dari luar pulau yang baru, dari Manado, dari Pekanbaru. Bayangkan itu. Karena saya bilang, saya dari Bali datang bro. Saya bilang, masa teman-teman dari, cuma itu saja mereka, tolong dukung saya. Kemudian yang kedua, tentunya dari sponsor. Sponsor saya coba melobi dengan sesuai dengan bidang saya, coba lobby beberapa perusahaan. Saya sampaikan, saya mau ngadain acara begini, bisa dibantu nggak? Oh bisa, tapi kita nggak bisa ngasih apa-apa loh, nggak bisa bayar sewa alat dan sebagainya. Oke, tolong bantu saya. Oke, saya sampaikan ke beliau. Yakin? Pertanyaan dia seperti itu. Ada keraguan gitu ya? Beliau ragu. Maksudnya meragukan atau mengecilkan sih sebenarnya? Saya begitu saya sampaikan ke beliau, Pak, saya mau mengadakan acara USG, Pak. Jadi itu alatnya gimana? Siapa gimana? Udah Pak, beres, sudah kerjasama dengan vendor. Bapak setuju nggak? Oke. Kemudian saya lagi, apa dia cuma gitu aja? Udah lihat, biasa juga saya tambahin. Kemudian akhirnya pengobatan gratis. Begitu saya sampaikan pengobatan gratis, beliau kan matematikanya jauh di atas saya Pak. Levelnya udah level dewa. Betul. Jadi beliau kasih itu kan saya asli itu obat berapa, ini berapa. Saya sudah punya adik-adik saya akan minta bantuan kepada adik-adik saya. Dan kita hanya memberikan ganti karena mereka dan mereka sudah terlatih. Itu akhirnya beliau kaget. Kemudian ketika ada beberapa sponsor dan ketika saya memberikan sesuatu, beliau pasti bertanya, dari mana? Sekarang saya yang bikin dia kejut. Nah makanya itu yang banyak yang bertanya-tanya. Kita masyarakat awam juga ini hebat gitu kan. Unisba melakukan bakti sosial ke masyarakat, melakukan aksi sosial ke masyarakat, ada pengobatan gratis. Besok yang lebih gede, USG gitu kan, USG gratis. Waduh ini gila gitu kan. Rata-rata seperti itu. Beberapa masyarakat yang tadi sempat sore tadi ngobrol dengan saya di Limbangan, itu juga terkaget-kaget mereka gitu kan, karena ini mungkin baru pertama kali ada bakti sosial. Saya nggak bisa bayangkan Pak Cepi bagaimana itu alatnya dibawa digotong-gotong bisa gitu kan. Memang kecil sih, cuman apa nggak ribet kan gitu kan. Oke, baik. Dokter Agus, apa yang ingin Anda dapatkan? Goal apa sih? Baik itu dalam perspektif diri Anda sendiri ataupun mungkin dari teman-teman satu jurusan. Apa sih yang ingin Anda dapatkan? Bagi saya, karena saya seorang dokter, pengabdian ke masyarakat itu adalah sesuatu yang membuat saya bahagia secara pribadi, kemudian secara lahir dan batin. Udah, itu aja. Saya bisa memberikan segala sesuatu sesuai dengan keilmuan saya dan didukung
oleh teman-teman saya, terutama dari fakultas. Beliau besar sekali dukungannya. Pak Kaprodi itu, saya itu dari mulai start rapat kedua, saya mengundang Pak berkenan hadir nggak? Dan beliau berkenan hadir hingga jam 12 malam menemani kita rapat. Pertemuan ketiga, saya sebenarnya nggak berharap beliau ikut. Beliau ikut juga sampai jam 12 malam pertemuan tuh. Pak Cep ikut jadi. Ya artinya kan komitmen. Betul, Komitmen betul, gitu kan. Ya, Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Baik. Sementara untuk teman-teman sendiri, kira-kira apa sih yang ingin mereka ingin tunjukkan atau mereka ingin dapatkan dengan aksi sosial ini, dokter? Mungkin dokter bisa. Yang pertama tentunya kita bisa sharing, terutama karena ini kan teamwork ya, bagaimana suatu event organizer itu mengelola suatu kegiatan. Itu yang pertama. Ketika ada satu leader yang dia tunjuk, maka dia harus mempercayai semua leader gitu ya. Kemudian mereka juga bisa berinteraksi, karena ini kan pandemi, kita sama sekali tidak pernah bertemu tatap muka dan ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan momen untuk silaturahmi, bertemu secara tatap muka baik dengan teman-teman yang satu kelas maupun secara besar. Dan ketika kita bertemu itu sudah seperti sudah lama kenal gitu kan? Sudah lama kenal. Luar biasa. Itu yang menjadi motivasi dan dorongan kita untuk kita bisa. Ya. Walaupun ada pandemi kita tetap bisa. Dan tentunya Pak Kaprodi ini sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan saya sendiri kadang-kadang kalau Pak Kaprodi udah nanti bahasa, enggak Pak, saya aja, enggak, ini selalu seperti itu. Untuk kegiatan ini kira-kira menghabiskan anggaran berapa kalau dikalkulasi? Dikalkulasi itu sekitar 60 juta. 60 juta ya? Itu dengan vitamin? Ya, dengan vitamin, karena vitamin sumbangan, jadi mungkin sekitar 70-an. Itu duit semua itu? Tapi untuk 350 orang. Wow. 350 orang. Mungkin kalau total semua bisa 80-90 juta. Bisa. Karena kita banyak support sebenarnya. Iya. Support di belakang kita banyak. Berangkat dari ketulusan ketika memang dari para personel sendiri, para mahasiswa sendiri sebenarnya juga lebih menitik beratkan pada ketulusan, keikhlasan. Akhirnya bantuan tuh datang seperti mengalir. Betul. Dan itu tidak terduga. Kalau nggak salah di akhir-akhirnya Pak Cepi ya? Di akhir-akhir tuh hamin 3 itu sama. Datang semua ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi begini, karena dari awal niat kita baik, niat kita membantu, niat kita menolong, itu berjalan. Pak Kaprodi, ya siap. Pak Cepi, apa yang Anda ingin mahasiswa Anda dapatkan dari kegiatan ini? Karena pasti ketika ini pokoknya Januari ya, ini udah kalah kabut, gitu kan? Ini udah kalah kabut. Terus kemudian juga mahasiswa itu kan tidak di satu kota, ada dari ini. Nah, apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin menunjukkan bahwa, atau Anda ingin tahu mana yang disiplin, mana yang punya komitmen, mana yang enggak, dan lain sebagainya? Apa sih sebenarnya? Kenapa Anda bisa memberi jangkau waktu yang sangat pendek gitu kan? Apa maksud Anda itu apa? Baik, terima kasih Pak. Saya kalau tidak salah sempat bilang ke Pak Dr. Agus itu begini, saya ingin ngetes angkatan ini. Saya ingin ngetes angkatan ini, kompak tidak? Ketahuan sekarang ya. Kompak tidak. Nah, saya kasih jangka waktu kenapa tanggal 21 sampai 22. Itu kan berkaitan juga dengan ada waktu senggang. Ada waktu senggang kita, kuliah kan semester 1 sudah selesai, tinggal nunggu nilai. Kemudian di kampus juga ujian-ujian 21-22 itu tidak ada. Kita putuskan tanggal itu. Nah, itu saya sempat ngetes, ingin ada celetukan, ingin ngetes angkatan ini. Ketika Anda mengetahui ini ternyata di luar biasa kan, di luar prediksi, saya. Nah, saya ingin penghargaan apa yang akan Pak Kaprodi berikan kepada mahasiswa Anda ini? Ya, tentunya penghargaan dari saya secara verbal ya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga seperti itu. Tapi sebetulnya dari awal saya sudah katakan ke angkatan ini bahwa kita ada kegiatan itu tidak hanya melulu akademis saja. Jadi saya ambil
ambil statement itu dari teman saya sendiri, bahwa kita coba ada kegiatan tuh pertama harus yang akademis, kemudian kedua unsur silaturahminya harus ada, ya. Kemudian yang ketiga ada ya wisata lah sedikit gitu ya, ada wisata lah sedikit. Nah, alhamdulillah ini di momen hari ini dan mudah-mudahan besok ini nampaknya semua terakumulasi. Oke. Besok masih ada satu lagi kegiatan. Ya, justru besok itu puncak acaranya. Besok ada, insya Allah Pak Sekda Garut juga hadir ya. Ya. Dan beberapa pihak yang Muspida dan Muspika terkait juga insya Allah besok hadir. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka semua sudah mendukung kegiatan ini. Oke, closing statement sebelum kita tutup, Pak Kaprodi, buat masyarakat juga buat para mahasiswa. Ya, baik, terima kasih. Terus terang Pak, tadi pagi saya sempat kaget begitu mahasiswa kumpul. Awalnya kelihatan mereka tuh kikuk gitu ya. Iya. Tapi beberapa menit kemudian timbul semangat, timbul keakraban gitu kan. Padahal mereka kan selama ini tidak pernah bertemu ya, selama satu semester ini tidak pernah bertemu. Itu saya sempat mengapresiasi itu kan. Saya berikan apresiasi kepada mereka bahwa saya sempat kaget bahwa begitu ketemu ternyata mereka sudah cukup akrab lah cukup akrab. Kemudian yang berikutnya mungkin kalau dari sisi nilai ya mungkin lebih kecil gitu. Banyak kegiatan PKM yang saya yakin lebih besar dari ini, tapi ini kan suatu program yang dari MIH Unisba itu coba diberikan secara berkesinambungan. Ya, setiap angkatan kita coba berikan program ini. Ya, kalau misalnya ini tidak bisa, kita coba program lain. Misalnya ada seminar yang sifatnya nasional maupun internasional. Ini mudah-mudahan apa yang kami berikan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian bagi mahasiswa, nah ini kelebihannya mahasiswa MIH Unisba. Dari sekian banyak lulusan S1 itu ada di MIH Unisba ya. Ada dokter, ada polisi, ada tentara, ada perawat, ada bidan gitu ya. Itu kumpul sehingga begitu ada satu momen kegiatan. Nah mereka kan ada banyak dari profesi, ada profesi, ada perspektif, sehingga itu nanti bisa ada TikTok lagi. Saling bersinergi. Ya, saling bersinergi gitu. Nah, kenapa yang diadakan hal seperti ini? Itulah kelebihannya kalau profesi dokter gitu Pak. Iya. Profesi dokter begitu ada seniornya perlu langsung gitu ya. Begitu seniornya perlu ya udah kan dia tinggal telepon ke adik angkatan, bantu alhamdulillah kalau seperti ini gitu ya. Baik Pak Jamin, terima kasih. Saya ke Dr. Agus. Dr. Agus, sebelum closing statement, besok ada kegiatan satu lagi ya. Besok mungkin bisa diceritakan besok jadwalnya seperti apa dan targetnya siapa nih, target audiensnya siapa nih? Baik, terima kasih Pak. Jadi sebelum besok saya ceritakan yang tadi kan sudah disampaikan sebenarnya intinya ini kita memberikan suatu konsep yang dimana sebenarnya konsep itu secara terpisah-pisah kita buat satu konsep yang besar. Itu karena beliau pengennya luar biasa kan. Kemudian setelah kita melewati satu hari kali ini dan besok itu adalah puncak acaranya. Jadi dari pagi kita akan melakukan opening seremonial yang dibuka secara langsung oleh Pak Sekretaris Garut. Kebetulan beliau sudah konfirm untuk datang dengan Muspida, Muspika dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan melaksanakan pemeriksaan USG gratis, terus pemberian goodie bag dengan pasien, dan awalnya target kita 50 jadi 60 membengkak lagi. Kemudian selanjutnya adalah pengobatan gratis yang target kita 100 jadi 150. Wow, luar biasa. Dan karena kita mempersiapkan 100 dan saya coba menghubungi teman saya di kepala puskesmas, beliau bersedia untuk backup. Nah, luar biasa. Jadi secara keseluruhan besok itu adalah targetnya yang pertama ibu hamil, kemudian yang kedua adalah masyarakat yang sakit, termasuk juga nanti akan ada
pengobatan luka ringan. Untuk pengobatan gratis seperti itu, kalau misalnya nanti ada yang terdeteksi, ini ternyata penyakitnya berat, Ya, apa yang akan dilakukan tim nanti? biasa. Jadi secara standar prosedur kita, jadi ketika ada pemeriksaan kemudian ditemui ada kasus-kasus tertentu, kita tidak akan melakukan apa-apa, tapi kita akan memberikan satu rujukan. Jadi rujukan itu bertingkat, karena di sini di kecamatan itu selanjutnya ke puskesmas, dan puskesmas selanjutnya akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Oke, jadi prosedurnya udah tetap seperti itu. Betul, itu sudah jelas ya. Sudah jelas. Oke, baik. Closing statement, Dr. Agus, apa yang ingin anda sampaikan nih untuk? Sebenarnya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri yang sudah memberikan saya suatu tantangan yang cukup besar, di mana posisi saya di Bali dan jauh dari butuhkan waktu untuk pulang balik. Kemudian Pak Kapolri sudah menjalankan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih juga sama-sama. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan, kita ajak selalu rapat sampai malam. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman saya di panitia. Tanpa mereka, saya yakin kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana saya seorang dokter menjadi leader dari teman-teman saya yang jaksa, menjadi leader dari teman-teman saya di Angkatan TNI, kemudian dari pengacara banyak yang memiliki heterogen, karena kalau saya biasa mengadakan hal ini adalah homogen, satu profesi, tapi bagaimana memanage mereka yang punya karakter, dan kita berusaha untuk tunin jadi satu. Seperti waktu penentuan lokasi saja itu hampir 4 jam kita berdebat. Kalau kami diomongin ya begitu ketok palu ya semua. Itu pengalaman saya pribadi, itu pengalaman saya seumur hidup saya berlama. Saya biasa aktif di organisasi, tapi beliau menginginkan ini tantangan berat sebenarnya buat saya, karena saya nggak yakin ya bisa mengarahkan teman-teman saya biar satu visi dengan apa yang ada di kepala saya. Alhamdulillah terwujud. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kan itu yang paling susah. Latar belakang yang berbeda dan mereka bekerja semua. Yang lebih ini lagi adalah bagaimana cara mereka mengendalikan ego, karena ego itu juga akan sangat berbahaya sekali kalau tidak bisa di-manage. Betul. Nah itu jadi itu sebagai ucapan terima kasih saya Pak Rodi dan kepada teman-teman panitia. Dan yang terakhir sama pihak kampus yang sudah support saya, dan memberikan segala fasilitas yang kita perlukan dari Fakultas Hukum. Kebetulan kita baru integrasi dengan Fakultas Hukum, dan ini merupakan ibaratnya gawe yang besarnya dari Fakultas Hukum pertama kali. Wow, luar biasa. Baik, Dr. Agus, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol dengan kami. Sama-sama Pak Kaprodi, terima kasih banyak. Pak Cepi Ali Firmansyah, kemudian juga Dr. Agus Gede Sutamaya. Pemirsa, demikian tadi sudah kita gali bareng-bareng gitu ya. Karena tadi sore juga banyak yang tanya itu dananya berapa dan sebagainya. Karena saya bukan mahasiswa Unisba, saya tidak tahu. Malam ini terklarifikasi, malam ini terkonfirmasi, dan ternyata ini adalah hasil kerjasama semuanya. Dan di Pandegani dipimpin oleh seorang dokter dari Bali, bayangkan. Dari Bali terbang ke sini hanya untuk sebenarnya melakukan aksi bakti sosial masyarakat. Dasar dari kegiatan ini adalah keikhlasan, meskipun sebenarnya mereka ditekan juga oleh pihak kampus. tapi yang jelas semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan dan rasa tanggung jawab mencintai alma mater, mencintai Unisba, itu yang mendorong mereka untuk hadir. Kemudian mereka meninggalkan ego mereka masing-masing, bisa meluncur menjadi satu visi, dan akhirnya kegiatannya berjalan dengan lancar. Semoga satu kegiatan lagi besok, yaitu USG gratis dan pengobatan massal gratis, ini juga akan berhasil dengan baik. Dan pemirsa, demikian Roni Times untuk edisi kali ini, bincang-bincang kita edisi spesial bersama narasumber dari Universitas Islam Bandung. Ada Dr. Agus Gede Sutamaya, Ketua Panitia Bansos,
untuk mahasiswa Unisba program Magister Hukum angkatan 2021-2022 dan juga langsung dengan kaprodinya. Ini juga susah dicari beliau ini, Dr. Cepi Ali Firmansyah SMH. Beliau kaprodi Hukum Unisba. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa terus mengenakan masker karena Omikron saat ini juga menjadi ancaman tersendiri dan angka COVID untuk Omikron ini juga sudah mulai meningkat. Kita harapkan semuanya bisa patuh dengan anjuran dari pemerintah dan tetap disiplin, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya serta mengenakan masker. Saya Roni pamit undur dari Roni Times. Kita akan ketemu lagi di Roni Times yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.